Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang Warahmatullahi siang ya, wabarakatuh. dan Pagi. salam sejahtera untuk teman-teman semua. Eh, Pertama-tama mungkin kita eh, tak lupa ya memanjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bertemu, untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, sehingga proses perkuliahan kita ini bisa berjalan dengan lancar dan yang terpenting itu berkah ya Ustaz. Nah, teman-teman sekalian, hari ini mata kuliah politik hukum adat ya, tapi bahasan kita itu terkait dengan bagaimana hukum itu dalam konstruksi sosial ya. Jadi apa itu sebenarnya ini kalau kita bicara ini berarti kita lebih ke apa itu ideologi hukum sosiologikal jurisprudence ya, jadi hukum dalam apa itu masyarakat ya. Mungkin ini sama dengan yang disampaikan dosen yang sebelumnya mungkin terkait dengan sosiologi hukum ya, jadi ada hubungannya juga ke situ ya. Nah, teman-teman sekalian, capaian pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kita dapat memahami dan mengembangkan hukum dan konstruksi sosial itu. Jadi setelah kita diskusi hari ini, maka teman-teman pasca sarjana itu punya pemahaman terkait dengan bagaimana apa itu hukum itu dengan konstruksi sosialnya ya. Nah, kalau kita melihat apa ini hukum negara dan budaya lokal, ini kan sering juga ada beberapa apa itu pemikiran seolah-olah bahwa hukum negara dan hukum atau budaya lokal ini ada apa itu ada kontradiktif ya, ada benturan-benturan ya antara ideologi hukum negara kemudian ideologi hukum lokal ya. Nah, ini bisa dilihat kalau kita bicara konteks hukum negara, maka hukum itu sebagai sistem yang formal ya. Jadi dia agak formalistik begitu ya. Kemudian apa itu dia modern yang dirancang, jadi ada institusi yang punya kewenangan untuk membentuk perundang-undangan, yaitu eksekutif dengan legislatif ya. Nah, bangunannya itu secara sentra ya, dia itu terpusat ya, nasional ya, berporos pada politik kodifikasi dan unifikasi. Jadi dia lebih pada bagaimana apa itu meramu hukum itu menjadi apa itu perundang-undangan misalnya ya, kemudian juga dalam upaya penyatuan. Jadi ada kodifikasi dan unifikasi. Nah, kalau kita bicara konteks budaya lokal, maka dia itu tadi bahwa dia itu adalah sebuah konstruksi sosial ya. Jadi bangunannya itu dari nilai-nilai yang hidup dari masyarakat. Kemudian itu menjadi pedoman ya dalam apa itu sistem sosial masyarakat ya. Jadi ada dua objek yang berbeda ya. Satu diproduk oleh negara dengan sistem modern, kemudian dengan politik kodifikasi dan unifikasi. Jadi dia terdokumentasi ya. Dia dalam bentuk dokumen ya. Nah, kemudian dalam upaya menyeragamkan ya, mengumpulkan regulasi itu dalam satu dokumen ya. Kemudian ada budaya lokal yang merupakan konstruksi, jadi dia merupakan konstruksi sosial ya yang ada di masyarakat. Nah, nah, yang dimaksud unifikasi hukum supaya kita perspektif kita sama ya, pemahaman kita itu adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Jadi ada banyak hukum kemudian itu coba disatukan ya, itu seperti itu ya.
Jadi dia dia beragam tapi dia bisa disatukan. Kemudian yang dimaksud kodifikasi itu adalah pembukuan. Jadi misalnya kalau kita lihat dokumen undang-undang, nah itu sama dengan itu ya, kodifikasi hukum itu adalah pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama, gitu ya. Jadi unifikasi itu adalah penyatuan hukum, kodifikasi itu adalah mengumpulkan ya, mengumpulkan hukum-hukum itu dalam satu materi undang-undang ya. Itu yang dimaksud dengan politik unifikasi dan kodifikasi ya. Nah, permasalahan hukum dalam konteks lokal yang terjadi ya sebagai yang pertama itu sebagai konsekuensi pengaturan terpusat ya. Segala ketentuan termasuk prosedur dan mekanisme penegakannya tidak mungkin diketahui oleh segenap lapisan masyarakat yang sangat heterogen ya, yang berbeda-beda itu, yang majemuk ya, sangat heterogen. Ya, ini seperti diskusi kita kemarin terkait dengan fiksi hukum kemarin ya, bahwa ketika hukum dibuat maka secara otomatis seluruh masyarakat itu dianggap sudah memahami hukum itu ya. Nah, itu tadi. Kemudian yang kedua bahwa paradigma hukum kodifikasi dan unifikasi itu cenderung terfokus pada bagaimana membuat aturan sebanyak mungkin ya. Itu ya kalau paradigma kodifikasi dan unifikasi tadi ya, tanpa memperhatikan pada bagaimana rakyat yang untuk hukum itu dibuat. Jadi apakah eksistensi masyarakat itu terakomodir dalam politik hukum kodifikasi tadi yang dimaksudnya. Nah, ini yang sering terjadi problem di masyarakat ya. Nah, tujuan kodifikasi hukum itu sebenarnya ada dua ya tujuannya ya. Yang pertama itu bagaimana membuat kesatuan hukum. Jadi ada rechtseenheid ya dalam bahasa Belandanya begitu ya. Jadi tujuan kodifikasi itu adalah bagaimana ada kesatuan hukum ya secara nasional misalnya kan. Yang kedua tujuannya itu adalah memberikan kepastian. Jadi kesatuan hukum kemudian memberikan kepastian. Nah, yang menarik dari saya mengutip ya dari beberapa referensi yang saya temukan bahwa ada pernyataan Montesquieu. Montesquieu ini dia yang kalau kita bicara soal teori pembagian kekuasaan, ini Montesquieu yang jagonya ya, bagaimana memisahkan eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Nah, dalam pandangan Montesquieu dia mengatakan bahwa ada ide-ide tertentu mengenai keseragaman yang memikat jiwa-jiwa besar. Ya, jadi dia menganggap bahwa ada pikiran-pikiran, apakah dia penguasa atau seperti apa ya, yang memikat jiwa-jiwa besar ya, tetapi yang pasti mematahkan yang kecil-kecil. Ini sangat puitis sekali ini anunya ya, menarik. Bukankah keagungan yang jenius terletak pada kemampuan mengetahui dalam hal manakah diperlukan keseragaman dan dalam hal mana diperlukan juga keanekaragaman. Ya, jadi secara ini sangat filosofis ya, Montesquieu mengatakan bahwa memang ada gagasan manusia misalnya atau sekelompok orang misalnya, bagaimana ini bisa dia ingin membuat unifikasi atau kodifikasi yang dimaksud tadi dia, tetapi dia menganggap bahwa sebaiknya perlu kita memikirkan terkait dengan bagaimana kapan kita harus membangun keseragaman dan dalam hal bagaimana kita juga membangun keanekaragaman. Jadi ada dua ya, bicara soal konteks keseragaman, kodifikasi dan unifikasi, dan bagaimana menghargai heterogenitas keanekaragaman. Jadi sangat menarik ya pandangan Montesquieu. Nah, dengan pandangan Montesquieu kita bisa memilih ada 3 opsi sebenarnya ya. Ketika kita diperhadapkan tadi antara bangunan ideologi hukum negara dengan ideologi hukum yang hidup di masyarakat ya, atau konstruksi sosial. Ada 3 pilihan. Ini harus
untuk membangun harmonisasinya ya, ada jalan tengah. Opsi yang pertama, memilih salah satu di antaranya. Itu kan kita akan memilih apakah kita akan menggunakan hukum negara ataukah kita akan menggunakan hukum yang ada di masyarakat ya. Kalau orang biasa menyebutnya living law ya, hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, tawaran ini disebut antara ini atau itu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi pilihan-pilihannya begitu. Kemudian ada juga opsi B ya. Opsi ini menerima keduanya untuk dileburkan menjadi satu. Jadi hukum negara kita ambil, kemudian hukum yang hidup di masyarakat kita ambil, kita kemudian dileburkan menjadi satu. Tawaran ini dikenal dengan istilah baik ini hukum negara maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi sampai kemudian ini di hybrid ya, begitu ya, dileburkan menjadi satu. Nah, kemudian ada juga opsi yang terakhir ya, yang ketiga, menghadapi dua hal yang berbeda itu antara hukum negara kemudian hukum yang hidup di masyarakat dengan tidak memilih atau menggabungkannya. Jadi dia tetap sendiri-sendiri ya, hukum negara sendiri, hukum yang hidup di masyarakat sendiri. Tetapi melihat keduanya itu sebagai fungsional. Jadi lebih kepada fungsinya. Apa fungsi hukum negara, kemudian apa fungsi hukum yang hidup dalam masyarakat. Tawaran ini disebut bukan ini dan bukan ini. Jadi dia tidak membuat kita harus memilih ya, tetapi lebih pada fungsionalnya. Ya, jadi apa fungsinya hukum negara, kemudian apa fungsi masyarakat. Dan ini merupakan pilihan jalan tengah untuk menghindari benturan antara hukum negara tadi sebagai produk pemerintah secara modern, kemudian bagaimana hukum yang hidup di masyarakat sebagai sebuah konstruksi sosial yang menjadi sistem sosial yang hidup di masyarakat. Dan pilihan-pilihannya ini ada tadi ya, apakah kita memilih salah satunya ataukah memilih kedua-duanya, kemudian itu dileburkan, digabungkan. Contoh sederhananya begini ya, kalau memilih kedua-duanya misalnya di Tanah Toraja itu kita tidak lagi mendengar ada istilah desa ya, lembang. Nah, lembang itu adalah istilah lokal yang ditransformasi masuk ke dalam sistem hukum negara ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Desa, karena Pak Madi juga ini penggiat desa. Nah, desa itu selain desa yang secara dinas ya disebut desa, dia juga bisa disebutkan dengan nama lain. Nah, ini tadi menurut saya opsi B ini menjadi salah satu pilihan bagaimana istilah desa yang ada di Toraja itu yang disebut selama ini lembang itu bisa diintegrasikan dengan hukum nasional misalnya atau undang-undang desa ya gitu ya. Jadi di Toraja itu tidak ada disebut desa ya, tapi mereka menyebutnya lembang. Berarti ini ada opsi B yang dimasukkannya, ada pilihan bagaimana menggabungkan antara hukum negara tadi dengan nilai-nilai atau hukum yang hidup di masyarakat. Jadi itu menariknya ya. Nah, kemudian ada salah satu ahli juga menyebutkan, Andrew Wilner mengatakan bahwa kehidupan sosial masyarakat di Indonesia itu ditandai oleh berbarunya sisi modern dan tradisional pada hampir semua aspek. Jadi selama dia melakukan riset, dia menganggap bahwa masyarakat di Indonesia ini sudah ada pembauran ya antara modernitas tadi itu dengan tradisional. Jadi tidak berdiri sendiri lagi ya menurut Andrew tadi ya. Nah kemudian yang menarik ini ada gagasannya namanya Fred Rex ya. Ini menarik sekali juga ya. Dia bicara soal masyarakat yang prismatik ya. Jadi dalam perkembangan masyarakat bisa terjadi bahwa ia sudah mulai bergerak meninggalkan struktur asli yang sifatnya menyatu, ya seperti kesatuan masyarakat ada yang maksudnya, tetapi belum sampai pada struktur masyarakat modern yang sifatnya terpecah. Jadi dia coba menggabungkan yang saya pernah baca ya dalam karyanya Friedrich ini, bahwa
masyarakat prismatik itu adalah bagaimana nilai-nilai baik dalam masyarakat modern itu, kemudian nilai-nilai baik dalam masyarakat tradisional itu, kemudian itu bisa dileburkan. Nah, itu yang dimaksud masyarakat prismatik ya. Jadi dia mengadopsi nilai-nilai modernitas yang baik, kemudian nilai-nilai tradisional yang baik disatukan ya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat prismatik atau RIX. Ya. Nah, kemudian saya juga minggu yang lalu itu sudah memperkenalkan ada konsep triangular konsep ya yang disampaikan oleh Wiener Mensky ya. Jadi dia coba membuat ada piramida yang bagaimana kita bisa melihat bahwa hukum-hukum yang alami, yang natural tadi, kemudian bagaimana dengan state positif, hukum negara, kemudian hukum yang hidup ya di masyarakat ya, pendekatan society sosial legal ya. Nah, ini menurut Mensky sebenarnya kalau kita lihat konsepnya ini bahwa ini semua sudah ada pembauran ya sebenarnya ya, jadi ada penggabungan ya. Jadi dia menyebut bahwa ada hukum negara juga itu masuk, ada pendekatan sosial. Begitu juga kalau kita bicara hukum secara moralitas tadi ya, hukum-hukum alam ya. Nah, jadi semua ini menurut dia bahwa terjadi pembauran, tidak ada lagi batas-batas yang memisahkan itu ya, itu menurut Mensky ya, dalam konsep legal pluralisme dia. Jadi dia menganggap bahwa intervensi hukum negara juga ada, hukum sosial, kemudian hukum secara secara alami juga seperti itu ya, natural law, itu semua ada anunya. Ada hubungan-hubungan, ada interdependensi ya, ada keterhubungan antara satu entitas hukum dengan entitas yang lainnya. Nah, saya pikir menarik hari ini kita diskusikan ya terkait dengan bagaimana hukum negara ini dalam konstruksi sosial ya. Jadi itu tadi pilihan-pilihannya ada 3 opsi tadi. Apakah hukum ini disatukan misalnya, ataukah dia berdiri sendiri tapi kita melihat dari sisi fungsinya, ataukah kemudian dia dilebur samaan ya untuk bisa ada harmonisasi hukum ya antara hukum lokal dengan hukum negara. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Silahkan teman-teman jika ada hal yang ingin kita diskusikan lebih dalam lagi, silahkan teman-teman yang lain. Iya. Silakan, siapa yang memulai? Mungkin Prof. Pak Dokter. Ya, siap. Pak Rusdi. Ya, silakan Pak Rusdi. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Ditambahkan dari Pak Ahmadi dan Bang Napi dan Pak Indra ya. Kita maaf di duluan ini. Lanjut nih Pak. Silakan Pak Rusdi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan analisa saya, Pak Dokter, terjadi kontradiksi antara budaya lokal dan hukum negara. Di mana budaya lokal sendiri ini mempertahankan kearifan lokal, sementara hukum negara itu rancangannya mengikuti perkembangan zaman. Bisa saja nanti di negara kita tidak lagi memasukkan orang ke dalam lapas ketika hukumannya di bawah 5 tahun. Sementara kearifan lokal dipertahankan mulai dari zaman nenek sampai sekarang. Kalau begitu nih hukumannya, begitu nih sampai sekarang. Nah, itu terjadi kontradiksi. Kemudian budaya lokal ini sifatnya sosialisasinya sampai tingkat bawah. Kenapa? Terkadang di daerah sosialisasinya itu bisa berbentuk dongeng, kemudian kebiasaan itu adalah pamali apa dan sebagainya.
yang biasa disebut Pak Ahmadi. Nah, sedangkan hukum negara itu biasanya dia berbentuk fiksi hukum. Terserah kau mau tahu tidak mau tahu, yang penting produknya sudah ada, ya mesti kau tahu. Sifatnya pemaksaan. Mungkin itu saja Pak Dokter. Nanti Pak Ahmadi tambahkan dan Bang Napi dan Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain kalau masih ada lagi. Terima kasih Pak Rusdi. Ya, Boleh saya? Silakan Pak Madi. Iya. Siapakah? Pak Madi? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter, teman sekelas pasca sarjana ilmu hukum. Ini agak apa ya? Agak sedikit panjang penjelasan. Ya, Ini akan menjadi sebuah pikir baru. Ya. Ya. Sama bahwa yang dikatakan sama antara kontradiktif hukum pemerintah dan hukum adat. Karena kita lagi mempelajari tentang politik hukum adat yang notabene-nya bisa saja dari hukum bisa saja tidak tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Sementara itu tersosialisasikan secara turun-temurun. Mengapa? Karena memang asas yang dibangun dari hukum adat itu lebih kepada kesadaran diri. Jadi secara struktural, mulai dari tokoh masyarakat, pemangku adat yang mengatakan A, semua bisa A ke bawah. Kenapa? Karena kesadaran diri itu sudah terbentuk sejak lahir. Iya, memang secara turun-temurun, beda dengan aturan pemerintah yang keluar setelah kita dewasa dan kemudian kita bisa naik motor itu harus pakai helm. Iya, tidak perlu tapi sebagainya. Itu yang menjadi melihat tentang hukum adat. Tetapi ada yang unik di Tanah Luwu. Ada yang unik di Tanah Luwu setelah masuknya pemerintahan, setelah diambilnya dari Andi Jema pada saat itu, banyak pemangku adat setelah itu masuk di pemerintahan. Kalau tidak salah, dan memang tidak salah, wali kota lalu almarhum Pak Tan Riajem itu adat. Artinya bahwa walaupun secara hukum kita menganut hukum pemerintah, tapi sebaiknya ini ada bahwa hukum adat itu di pemerintahan juga punya power, gitu. Ada power dalam hal bagaimana atau harmonisasi, karena hukum ini cuma alat. Sementara yang memegang alat itu yang sudah punya asas, yang sudah punya adat semenjak dia lahir. Artinya tinggal bagaimana hingga di Masamba, katakanlah kemarin terjadi longsor, tapi Pak Muhammad Said Kampunta ini ya tidak ada masalah. Iya. Berbicara tentang mitigasi. Mitigasi menurut saya itu sebaiknya berbasis kearifan lokal. Karena jauh sebelum adanya pemerintah dalam satu daerah, orang tua kita, nenek kita sudah tahu ketika ada terjadi longsor, angin bare, mapacekek wanua bagaimana konsepnya, sehingga ketika terjadi bencana alam, mereka tahu harus lari kemana. Masuklah perkembangan kota, asal bangun di satu tempat, di sebuah tempat di mana ratusan tahun lalu ini adalah ini adalah jalannya ketika terjadi bencana. Orang tua kita sebenarnya sudah tahu bahwa saya tidak boleh membangun di tempat A, saya harus di tempat B, karena ketika terjadi bencana secara turun-temurun mereka sudah tahu dalam satu daerah itu
ekosistemnya mereka sudah paham sebenarnya. Ini yang tidak kemudian kembali kita gali keilmuan-keilmuan ini. Sama dengan di Papua. Orang mengatakan kenapa sering terjadi peperangan, sering terjadi bentrok di satu tempat, di kota. Mereka tidak tahu bahwa budaya mereka itu ada memang budaya berkelahi secara turun-temurun. Dan terjadinya di tempat itu. Iya. Ada seasonnya di mana mereka memang harus berkumpul dan bertengkar, mengadu mengadu kekuatan sehingga diketahui bahwa dari suku A yang hebat, dari suku B yang tidak terlalu hebat, dan terjadi di tempat itu. Sekarang kita menyalahkan mereka, kenapa? Iya. Jaringannya ini Pak Madi. Iya. Mungkin yang Pak Madi ya, jaringannya mungkin ini. Dimatikan saja videonya Pak Madi ya, kalau agak berat. Silakan yang lain mungkin sambil menunggu Pak Madi. Kayaknya jaringannya ini yang enggak bagus. Silakan yang lain kalau ada masukan. Halo. Atau saya anu dulu ya. Saya tambahkan sedikit Pak Dokter. Oh iya, silakan ya. Silakan, Pak. Saya tambahkan tadi sedikit pernyataan saya. Iya. Di situ terjadi antara budaya lokal dan hukum negara atau hukum yang berlaku di Indonesia. Kayaknya agak sulit Pak Dokter untuk digabung. Iya. Mana salah satunya mempertemukan, sementara yang satunya merubah. Iya. Itu saja mungkin Pak Dokter. Terima kasih Pak Rusdi. Iya, siap. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mungkin yang lain Pak Ustaz. Silakan kalau ada Pak Ustaz. Halo. Oh Pak Madi, ya. Dilanjut. Oh iya. Tapi sekali jaringan. Matikan saja videonya Pak Madi, supaya tidak berat kayaknya. Oh iya, siap. Ya, itu saja ya. Silakan. Iya, sama dengan yang terjadi di desa saat ini. Kita melihat bahwa ada aturan pemerintah, ada undang-undang desa yang mengatur tentang kemerdekaan desa. Tetapi secara regulasi terlihat juga bahwa justru kepala desa, aparat desa tidak merdeka. Tidak merdeka dalam mengatur desanya. Iya. Kenapa saya bilang tidak merdeka dalam mengatur desanya? Karena terlihat bahwa mereka masih harus melakukan koordinasi di mana justru ini yang saya katakan bahwa ini adalah feodalisme modern. Iya, tidak boleh bikin rapat kalau tidak ada kepala dinas yang harus membuka dan sebagainya, yang ujung-ujungnya harus ada amplop. Iya, ini feodalisme modern semua. Makanya orang tua saya, bapak saya almarhum pernah mengatakan bahwa memang negara kita sudah jauh dari penjajahan Belanda, tapi sifat-sifat Belanda itu terkadang masih ada. sedikit nyelin. Ya, terima kasih Pak Dokter dan ya. Mungkin Pak Indra atau Pak Ustaz Farman sekalian. Sementara belum ada. Oh iya. Pak Farman. Silakan yang lain. Silakan Pak Ustaz. Dari tadi Pak Ustaz ini saya lihat siap-siap terus. Bagaimana Pak Suparman? Atau begitu saja dulu ya. Saya coba anu dulu ya. Kita coba elaborasi dulu ini ya, pikiran teman-teman, dan saya pikir menarik sekali ya. Yang pertama disampaikan Pak Rusdi tadi terkait dengan kontradiksi hukum ya, yang dimaksud tadi ya. Benar ya, secara faktualnya seperti itu ya, bahwa
terkadang terjadi benturan antara hukum negara tadi yang begitu formal tadi dengan hukum yang hidup di masyarakat ya. Nah, ini saya memperlihatkan bahwa ini tadi adalah salah satu pilihan-pilihan bagaimana mengharmonisasi hukum itu ya, sehingga kita menghindari benturan tadi itu ya. Nah, apakah tadi misalnya opsi yang pertama itu apakah memilih salah satunya ya, opsinya ya. Apakah kita hanya menggunakan hukum negara saja atau hukum masyarakat? Itu satu pilihan satu ya Pak Rusdi ya. Kemudian yang kedua, tawarannya apakah kita akan menggabungkan antara hukum negara tadi dengan hukum yang hidup di masyarakat ya. Contoh kasus saya ambil tadi karena Pak Made juga menyinggung desa, misalnya di Tanah Toraja istilah desa itu tidak ada lagi, mereka menggunakan istilah lokal yaitu lembang ya, kalau namanya desa itu lembang. Berarti mereka coba mengintegrasikan antara nilai-nilai lokal yang disebut lembang tadi itu atau desa yang dianggap sama dengan desa, kemudian itu digabungkan dengan hukum nasional. Jadi baik hukum negara, baik juga hukum yang hidup di masyarakat. Jadi dia coba mengintegrasikan tadi itu antara hukum negara dengan hukum lokal. Nah, kemudian opsi yang terakhir, opsi C, dia tetap berdiri sendiri, bukan ini dan bukan itu. Jadi dia juga tidak digabung dan tidak disatukan juga ya. Tapi lebih kepada fungsinya. Jadi fungsi hukum negara itu seperti apa, yang mana dia, kemudian fungsi hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat itu seperti ini. Jadi kedua-duanya baik ya. Jadi dia tidak, meskipun dia tidak digabungkan, tapi dianggap kita lebih pada fungsionalnya saja ya, regulasinya. Dan kalau dianggap bahwa hukum adat tidak mengikuti perkembangan zaman, itu keliru juga ya. Karena kalau kita lihat di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 45, syaratnya itu harus terpenuhi ya. Syarat pengakuan masyarakat adat itu ada syarat secara realitas, kemudian syarat secara ideal ya. Syarat realitasnya itu bahwa sepanjang masyarakat hukum adat itu masih hidup, misalnya kan, maka dia bisa menggunakan hukum-hukumnya dalam menangani masalah-masalah yang ada di masyarakatnya. Nah, kemudian dia juga tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi masyarakat adat itu jangan dianggap bahwa dia dia tertutup dengan perubahan dari luar ya. Tidak juga seperti itu ya. Dia juga akan menyesuaikan. Karena sifat manusia itu adalah dia bisa melakukan adaptasi. Beda dengan hewan, itu perbedaan kita manusia dengan hewan. Kalau manusia itu dia punya konsep adaptasi, dan masyarakat adat itu begitu juga. Jadi dia juga akan melakukan perubahan-perubahan ya. Dia akan melakukan perubahan-perubahan sepanjang perubahan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini mereka sudah pegang gitu ya. Sudah itu menjadi suatu sistem yang hidup di masyarakat. Nah, itu tadi bahwa dia juga menerima konsep misalnya negara tadi, kemudian dia coba menggabungkan dengan hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Nah, ataukah kalau dia tidak menerima, maka pilihannya itu tadi ya, tetap pada fungsionalnya saja ya. Fungsi hukum negara ini, kemudian fungsi hukum yang hidup di masyarakat seperti ini. Jadi selalu ada begitu ya. Nah, termasuk yang disampaikan Pak Madi tadi bahwa memang ya rata-rata hukum adat ini kan terbangun dari sebuah kesadaran ya. Jadi bagaimana kesadaran individu itu menjadi sebuah kesadaran kolektif. Nah, itu maksudnya begitu Pak Madi ya. Jadi kesadaran individual itu kemudian itu bisa menjadi kesadaran bersama ya, kesadaran kolektif, dan itu dipahami kebenarannya oleh masyarakat. Makanya mereka meskipun hukumnya kadang tidak tertulis, tapi itu mereka sangat mematuhi itu karena menjadi sebuah kesepakatan karena lahirnya dari kesadaran masyarakatnya. Kemudian disinggung tadi terkait undang-undang desa ya, memang kalau kita melihat undang-undang desa sekarang kan ada dua asas penting di situ ya, asas subsidiaritas dengan asas rekognisi ya.
Jadi pemerintahan desa itu bisa dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat itu, tetapi dia juga tunduk kepada asas subsidiaritas, bahwa keberadaan desa itu merupakan bagian dari struktur negara, ya. Jadi terkadang juga ada hukum-hukum negara yang harus dijalankan oleh pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintahan, ya. Meskipun kita pahami juga bahwa desa itu memiliki otonomi desa, kan, otonomi yang asli, gitu ya. Makanya dalam konsep desa itu kan dua, ada desa yang dinas misalnya, kan, kemudian ada desa adat juga, ya. Tetapi kalau desa adat itu kan harus ada perdanya dulu, ya, baru kita bisa membentuk yang namanya desa adat. Nah, itu berarti ada dua rekognisi tadi itu, ya, asas rekognisi dengan menjalankan pemerintahan desanya berdasarkan, gitu kan, sejarah asal usulnya. Nah, kemudian subsidiaritas tadi itu, yaitu tadi perpanjangan tangan, karena desa ini adalah salah satu pemerintahan yang terkecil, ya, dari struktur pemerintahan negara kita, ya, kalau kita bicara konsep kenegaraan. Jadi memang selalu ada begitu, Pak. Cuman memang yang kita sesalkan biasanya itu adalah ada mekanisme yang coba dibangun biasanya, tapi ini kan kadang juga oknum-oknum tertentu saja, ya, yang akhirnya itu mematikan kreativitas dan inovasi desa biasanya, kan. Padahal kan desa dengan kalau kita lihat di undang-undang desa itu kan, desa itu harus punya prakarsa, kan, ya, ada pikiran-pikiran, ada kehendak yang lahir dari masyarakat misalnya untuk memajukan desanya bersama dengan pemerintah, dan mereka punya anggaran desa sendiri, kan. Nah, mereka punya APBD misalnya, kan. Nah, itu yang bisa seharusnya pemerintah yang di level atasnya itu tidak boleh mematikan itu, ya, inovasi kreativitas desa untuk bisa lebih maju dan mandiri, karena tujuan undang-undang desa kan sebenarnya begitu, bagaimana menciptakan sebuah kemandirian desa, kan, dengan dana-dana desa yang ada, desa ke depan itu bisa mandiri. Makanya dalam nawacita pemerintahan kita dulu kan ada bahwa bagaimana membangun yang dimaksud pinggiran itu adalah desa-desa. Jadi pikirannya Pak Jokowi bahwa kalau desa ini bagus maka Indonesia itu akan bagus. Sederhananya dia begitu, ya, berpikir. Nah, itulah sehingga digelontorkanlah sekian triliun dana ke desa-desa. Nah, ini sebenarnya motivasinya di situ, ya. Nah, jadi itu tadi, ya, Pak Rusdi, saya pikir jangan kita lebih fokus pada benturannya, ya, tapi bagaimana harmonisasi hukum ini, ya. Jadi apakah dia kita harmonisasikan secara vertikal, mulai dari hukum nasional yang tertinggi hierarkinya, juga mengharmonisasikan secara horizontal, ya, sesama hukum ini, kan. Karena kalau kita melihat ini selalu berpikir pada benturan, saya pikir pasti dia akan berbenturan, tapi bagaimana kita mencoba melihat titik-titik temunya itu di mana, kan. Karena kalau kita bicara hukum adat dalam konsepsi hukum nasional, itu juga semuanya sudah diatur dalam berbagai regulasi, ya, sudah diakomodir. Misalnya undang-undang kehakiman juga kan jelas sekali bahwa hakim bisa menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam memutuskan, misalnya, kan, satu perkara misalnya, kan, kalau dipandang bahwa hukum nasional itu belum mengakomodir itu, kan, hakim bisa secara karena hakim itu punya kemerdekaan, maka dia bisa menggali hukum-hukum yang hidup di masyarakat, termasuk dalam pengaturan aspek-aspek pertanahan. Ada di Undang-Undang Pokok Agraria juga sebenarnya sudah mengakomodir bagaimana pengaturan yang dilakukan dengan pendekatan hukum adat tadi itu, ya, atau hukum yang hidup di masyarakat. Jadi sangat banyak sekali, ya, termasuk di KUHP pidana juga ada, kan, semua, ya, bagaimana pengakuan terhadap peradilan adat misalnya, kan, dalam konteks, karena memang problemnya ini hukum adat ini kan dia sangat beragam gitu, ya, sangat heterogen, ya. Dia tergantung pada masyarakatnya, kan, dia bisa beda-beda, kan. Nah, di sini beda, di sana beda. Nah, inilah tadi yang disebut oleh pilihan-pilihan hukum tadi itu, ya. Kalaupun hukum negara bisa jalan sendiri berdasarkan fungsionalnya dia,
targetnya dia, sasarannya dia, dan hukum adat juga ini berjalan pada target atau sasarannya dia. Jadi baik hukum negara, baik juga hukum adat. Meskipun dia tidak, tetapi juga ada opsi yang bisa saja kedua ideologi hukum ini dileburkan dalam kerangka tadi itu, seperti modelnya Toraja, ada Lembang misalnya kan, dan yang lain. Dan begitu saya pikir ada anunya ya, selalu ada tawaran-tawaran itu ya, ada jalan keluarnya. Makanya kita kuliah pasca sarjana ini supaya kita sebagai mahasiswa nanti bisa memahami itu ya, ketika kita melihat bahwa ternyata ideologi hukum negara dan hukum adat ini ada benturan, misalnya ada ketidaksesuaian. Apakah dia harus diposisikan pada eksistensinya, keberadaannya mereka masing-masing, ataukah bisa dia diharmonisasikan seperti itu ya. Jadi kita bisa memahami hukum itu lebih komprehensif ya, bisa dari semua aspek ya. Nah, jadi jangan kita selalu menganggap ini sangat sulit ini kan. Nah, ini kan banyak juga biasa ini tidak bisa diharmonisasikan ini ya. Ini ya tidak apa-apa, tapi dia secara fungsional dia bisa diimplementasikan ya. Nah, itu. Jadi itu menjadi pilihan-pilihan kita ya. Jadi bukan menjadi sesuatu problem yang yang sebenarnya tidak ada jalan keluarnya ya, ada jalan keluarnya. Ya. Karena kalau kita lihat pandangan-pandangan medis kita tadi, bahwa ternyata dari teori legal pluralismenya, pluralisme hukum, itu dia menganggap bahwa tidak ada lagi hukum yang semua ini sudah bercampur ya. Jadi hukum negara juga begitu, hukum masyarakat, kemudian hukum yang lebih murni juga begitu. Itu semua ada, semua sudah ada pembauran ya, ada mengadopsi yang modern, tetap mempertahankan yang tradisional. Kalau pemahamannya Rix tadi ya, dalam masyarakat, kalau dia bicara masyarakat prismatik hukum sebenarnya ya, masyarakat prismatik. Jadi masyarakat prismatik itu tadi antara modern dengan tradisional. Jadi nilai-nilai hukum yang modern dia adopsi nilai baiknya, kemudian nilai-nilai tradisional yang baik dia pertahankan, kemudian itu digabungkan. Itu disebut dengan prismatik hukum ya, atau masyarakat prismatik. Nah, menarik itu konsepnya Rick ya, terkait dengan itu. Begitu mungkin untuk sementara Pak Rusdi ya. Terima kasih banyak. Yes. Silakan Pak Ustaz Suparman, saya belum ada nih. Nah, jaringanku biasa nih. Oh iya, tidak usah dihidupkan kameranya Ustaz. Kalau biasa berat. Nah, bagus nih. Jadi sebelum saya bertanya, ya silakan saja ayat. bagus nih. Asal jangan tanya matematika ya. Kalau yang lain bisa. Silakan. Ya, sebelum saya bertanya satu ayat dulu. Oke, siap. Masyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'ahaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, penduduknya semua taat dan beriman kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan, barakah dari langit dan bumi. Tapi sebagian di antara kalian itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sadaqallahul azim. Ya lanjut Ustaz ya. Jadi Masyaallah. berangkat dari ayat ini tadi, memang desa itu kan karyatihi. Desa itu adalah tempat kita hidup. Nah, saya ingin mengangkat dua permasalahan, yakni desa yang ada di Rongkong dan desa yang ada di Bastem itu. Nah, bagaimana pemerintah mengakui keberadaan orang-orang yang ada di atas Bastem ini secara fakta, di mana dia hidup, karena tanah mereka di atas itu dia tempati lahir, dia tempati besar, dan dia tempati bercocok tanam. Tetapi dari sisi hak
kepemilikan itu dikatakan tidak ada, hanya dia dianggap sebagai hak hidup saja di situ. Sehingga suatu saat nanti ketika pemerintah mau mengambil itu tanah di atas dengan alasan investasi dan sebagainya, kan bagaimana kondisi masyarakat di atas dalam pengaturan itu. Nah, contoh kasus waktu pengaturan perhutanan sosial, nah, di situ kan masyarakat bingung karena pemerintah seenaknya mencaplok, oh ini tanah hutan, padahal masyarakat hidup di situ. Bahkan rumahnya kepala dusun itu masuk dalam wilayah hutan adat, hutan pemerintah. Bahkan masjid juga masuk dalam hutan. Sehingga kan dengan konsep ini masyarakat itu bingung itu. Nah, yang kedua di Rongkong, nah, tentu di atas juga kental adatnya. Nah, itu kental adatnya. Antara satu desa dengan desa yang lainnya di Rongkong itu berbeda-beda adat-adatnya. Kalau di Komba, desa Komba, itu tidak boleh ada tari-tarian atau joget-joget kalau ada pesta. Tapi kalau di Limbang, boleh. Nah, bagaimana memadukan salah satu wilayah ini antara adat yang satu dan adat yang lainnya terhadap penilaian-penilaian itu? Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau dalam suatu kampung agama dijadikan sebagai standar adat atau kebiasaan? Nah, ataukah dalam suatu kampung kebiasaannya itu adatnya itu minum ballo, itu seperti di kampungnya Randi. Nah, bagaimana dengan itu? Menilainya dari sudut pandang agama. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau masih ada yang lain ya, kita lanjut saja. Ya, saya lanjut mungkin yang disampaikan Pak Ustaz tadi. Makasih banyak Pak Ustaz ya atas pencerahannya ya hari ini, dan saya pikir tidak ada keraguan di dalamnya Ustaz ya, apa yang disampaikan Ustaz tadi. Dan menarik yang disampaikan Ustaz tadi bahwa memang kalau kita lihat secara faktual ya, secara realitas bahwa masih banyak masyarakat yang hidup di desa-desa, apalagi yang jauh dari kota ya, ada di pedalaman di sana, seperti yang digambarkan Pak Ustaz tadi, bahwa ada kondisi desa, apakah dia di Bastem, apakah dia di utara ya, di Rongkong, agak jauh di sana. Dan saya pikir memang Ustaz ini punya pengalaman di dua tempat ini ya, karena beliau ini pernah menjadi pendamping KKN ya, dan ya itu kalau KKN itu kan ya kurang lebih 2 bulan Pak Ustaz ya, sering berinteraksi dengan masyarakat ya. Dan memang wajar Pak Ustaz mendapatkan banyak informasi ya terkait dengan kehidupan masyarakat di sana ya, karena beliau ini sering kadang tinggal di sana kan, di desa. Nah memang bukan hanya di Luraya ini Ustaz ya, di mana-mana ini problem masyarakat adat kita yang berhimpitan misalnya dengan kawasan hutan itu memang konfliknya cukup berat ya. Karena itu tadi bahwa konsepsi kita terkait dengan kawasan hutan tadi, hutan negara ini yang ini juga kadang bukan hanya masyarakat yang tidak memahami ya, tetapi juga terkadang legal struktur ya, legal struktur yang saya maksud itu aparat penegaknya ya, apakah dia pegawai kehutanan yang lebih ataukah pemerintah kita, penegak hukum kita yang banyak tidak terkadang tidak memahami itu ya, bahwa dalam
regulasi kita sebenarnya sudah memberikan ruang ruang yang besar terhadap upaya pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat apalagi yang berhimpitan, yang beririsan dengan kawasan hutan negara dan mekanisme pengakuannya itu sudah disiapkan oleh negara banyak sekali bahkan undang-undang terkait dengan kehutanan itu sudah dilakukan judicial review ada perubahan oleh Mahkamah Konstitusi bisa dibaca mungkin di putusan MK nomor 35 tahun 2012 di mana Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan memisahkan antara hutan hak yang merupakan kepemilikan masyarakat adat dengan hutan negara yang merupakan kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sebenarnya ruang-ruang itu sudah ada, tinggal memang kalau kita lihat secara faktual Ustaz, karena masyarakat itu kan sebelum jangankan sebelum undang-undang ada sebelum Indonesia ini ada, mereka sudah hidup di wilayah itu di Rongkong, di Boston misalnya atau di tempat yang lain. Nah harusnya ini yang diakui oleh dan patut dihormati oleh negara. Nah negara ini seharusnya berupaya melakukan perlindungan hukum Jadi perlindungan hukum itu bisa dia secara preventif dengan regulasi-regulasi baik secara nasional maupun di tingkat daerah itu sudah harus dibuat. Kemudian juga ada perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum represif itu maksudnya pemerintah harus membuat program-program atau kegiatan-kegiatan yang dapat membantu peningkatan termasuk mungkin kesejahteraan masyarakat hukum adat Nah ini mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka tadi yang disampaikan Ustaz untuk melindungi hak-hak masyarakat adat tadi itu yang ada di sana. Tetapi terkadang memang dalam implementasinya para aparat yang menjalankan urusan ini itu tidak memahami itu dengan baik sehingga sering terjadi misalnya dulu itu kan sering ada penangkapan misalnya kan kalau ada masyarakat yang masuk dalam kawasan. Tetapi ini juga tidak bisa disalahkan begitu saja kenapa itu terjadi? Karena memang dulu regulasinya pemerintah mengakui hutan adat tetapi itu dianggap juga bagian dari hutan negara. Nah sekarang karena terjadi perubahan maka itu harus dipisah Tetapi pisahnya juga itu harus didukung oleh secara yuridis Jadi secara faktual masyarakat memang ada di situ secara de facto. Nah sekarang bagaimana secara de jure-nya secara hukum. Prosesnya sudah ada di regulasi kita dijelaskan bahwa pemerintah daerah harus mengakui masyarakat adatnya berdasarkan perda kalau di Undang-Undang Kehutanan itu bahwa pengakuan masyarakat adat harus didasarkan perda. Inilah kemudian menjadi alasan masyarakat untuk bisa mengusulkan tadi itu Ustaz bagaimana wilayah adat hutan adatnya itu diakui oleh pemerintah secara de jure-nya. Karena secara de facto mereka sejak dulu ada di situ tinggal di kawasan itu. Nah inilah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana dia melakukan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat. Jadi nanti setelah diakui bupati dan wali kota misalnya mengeluarkan surat keputusan keputusan terhadap pengakuan masyarakat adat Rongkong misalnya. Kalau di utara itu sudah ada perdanya Ustaz tinggal kita mau lihat bagaimana implementasi perda itu. Ada perda nomor 2 tahun 2020 perda pengakuan masyarakat adat. Nah ini yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Utara. Di Luwu juga sudah ada perda pemerintah Kabupaten Luwu bagaimana mereka mengakui keberadaan masyarakat adat tadi itu Jadi ada pengakuan. Nah dari dasar pengakuan ini kemudian ini nanti yang menjadi dokumen buat masyarakat adat untuk mengusulkan pengajuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga wilayah adat dan kawasan hutan adat mereka yang selama ini
dimasukkan dalam kawasan hutan negara itu bisa dikeluarkan, bisa ditetapkan menjadi hutan adat. Nah, tetapi menarik di pertemuan yang lalu Pak Madi juga mengingatkan kita jangan sampai juga ketika kawasan hutan adat ini diserahkan kepada masyarakat kemudian ini dialihfungsikan kan. Nah, itu. Karena ada dua hal yang penting ya kalau kita bicara kawasan hutan teman-teman sekalian maka ada dua. Kita bicara soal status dan fungsi. Nah, apakah status kawasan itu adalah kawasan hutan negara atau hutan masyarakat adat atau hutan adat? Nah, yang kedua adalah bicara fungsinya. Nah, fungsi lindung misalnya kan atau fungsi konservasi, fungsi produksi macam-macam. Nah, ini juga yang harus diperhatikan dengan baik sehingga memang persiapan sosial masyarakat itu harus disiapkan juga baik-baik ya. Karena jangan sampai juga nanti setelah diserahkan itu terjadi pengalihan hak misalnya kan. Ya, jangan sampai nanti ternyata kita ada hubungan misalnya dengan investasi misalnya yang itu bisa merusak hutan misalnya kan. Itu bahaya juga. Karena termasuk tadi konsep perhutanan sosial. Kalau kita bicara konsep perhutanan sosial Pak Ustaz, sebenarnya itu ada 5 ya, makanya simbolnya selalu begini. Di situ ada bicara hutan kemitraan, hutan kerakyatan, bicara hutan adat, masuk di situ semua ya, bicara hutan kemasyarakatan, itu masuk semua ya. Bicara hutan desa, ya hutan desa juga. Jadi perhutanan sosial itu adalah bicara kita konsep hutan desa. Jadi sebenarnya peluang-peluang masyarakat dalam mengelola kawasan hutan ini sudah cukup banyak ya. Prosedurnya, mekanismenya. Nah, misalnya di satu desa kita mau mengembangkan konsep wisata, misalnya kan di Rongkong atau di Boston atau ya jangan juga dipahami bahwa kawasan hutan negara ini hanya ada di gunung ya, di laut juga ada ya, di pesisir misalnya kan ada wilayah-wilayah mangrove misalnya yang masuk kawasan begitu ya, jangan yang jalur orang sebut biasa jalur hijau ya. Kan pikiran kita nih kadang kalau bicara kawasan hutan itu hanya di gunung, enggak, di pesisir laut juga ada ya. Nah, pemanfaatan kawasan-kawasan hutan negara ini bisa lewat pendekatan tadi itu perhutanan sosial. Kita bisa mengusulkan wilayah itu menjadi hutan desa, misalnya kan boleh. Tetapi syarat hutan desa itu harus ada kelembagaan yang dibangun di tingkat desa melalui peraturan desa, misalnya ya membentuk lembaga desa untuk mengelola tadi itu hutan desa itu. Nah itu bisa nanti kalau ada itu kemudian masyarakat bisa melakukan pemetaan berapa luasan areal yang akan dikelola oleh masyarakat. Tetapi memang konsepnya itu tetap hutan negara ya. Kita sebagai masyarakat hanya mengelola saja, memanfaatkan itu ya. Tapi tetap dalam konteks hutan negara. Beda dengan tadi yang dimaksud Pak Ustaz Parman itu adalah terkait dengan haknya masyarakat adat, hutan hak dia ya. Jadi bagaimana masyarakat adat memperoleh haknya mengelola kawasan hutan itu sebagai hutan adat ya, hutan hak. Dan itu bisa ya, itu melalui keputusan menteri dan itu bisa terjadi. Mekanismenya sudah ada tadi. Kalau dia bersinggungan kawasan hutan negara maka basisnya adalah Perda, peraturan daerah tadi. Ya. Kalau itu sudah ada, tinggal bagaimana pengakuan oleh kementerian tadi. Nah, tinggal disiapkan tadi itu ya. Kalau kita bersinggungan dan tidak hanya bicara hak tadi, hak masyarakat adat bisa lewat konsep hutan negara tadi itu, hutan desa, hutan kemasyarakatan. Itu boleh dikelola juga hutan negara sekarang ya. Bukan dia kawasan lindung, konservasi, bisa. Nah, tinggal kita melihat mau memilih skema yang mana tadi ya, hutan desa kah, hutan kemasyarakatan kah, hutan kemitraan kah, itu bisa semua ya, hutan rakyat kah, boleh seperti itu. Jadi mekanisme ini sangat banyak sekali ya untuk peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa ya. Nah, tinggal tadi itu bagaimana kita membangun, karena kalau kita bicara desa, kita sambung saja nih ya. Saya juga punya pemahaman sedikit karena saya sempat terlibat dalam penyusunan dulu PP-nya ya, waktu undang-undang desa itu saya pernah diundang kawan saya di Jakarta. Itu kita diskusi untuk merumuskan bagaimana peraturan pemerintah undang-undang desa itu ya. Dan ini memang perdebatannya sangat sangat panjang itu hari ya. Saya sempat juga berdebat dengan salah seorang profesor yang dari Bali ya.
Kebetulan beliau itu hari datang ada bawa buku dan beberapa teman-teman penggiat desa lah di Indonesia. Dan memang perdebatan kami itu cukup panjang ya waktu itu ya, yang difasilitasi oleh ada lembaga internasional waktu itu, dan kami berhasil merumuskan itu ya mekanisme bagaimana menjalankan undang-undang desa itu. Dan menarik memang ya. Nah, desa ini itu tadi, kalau kita bicara desa ada 4 pilar yang penting di desa ya. Yang pertama itu adalah kepala desa sendiri ya, pemerintah desa. Kemudian yang kedua BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi kepala desa, BPD, kemudian yang terpenting yang ketiga itu adalah musyawarah di desa. Jadi proses membangun demokratisasi itu ya harus lewat musyawarah tadi itu. Menyusun perencanaan, menyusun penganggaran, misalnya kan, mendiskusikan pengembangan desa, itu lewat musyawarah desa. Kemudian yang terpenting lagi adalah masyarakat desa itu. Jadi 4 pilar ini, ketika kita bisa memfasilitasi 4 pilar ini, saya yakin bahwa desa itu akan bisa lebih maju ya, lebih bergerak lagi dan lebih berkembang. Nah ini kan, di desa ini juga kan terkadang terjadi benturan antara kepala desa dengan BPD misalnya kan, ini juga menjadi problem. Padahal dua entitas ini sangat penting dalam menggerakkan desa. Jadi bagaimana pikiran-pikiran kepala desa itu bisa juga menjadi bahagian dari BPD misalnya kan, ya bukan justru harus berseberangan, karena saya lihat ini ada juga konflik biasa banyak begitu ya antara BPD dengan kepala desa, sehingga roda pembangunan desa ini agak lamban dia kan majunya begitu. Padahal kalau dia bersinergi antara BPD dengan kepala desa, ini lajunya akan lebih cepat gitu ya. Tinggal bagaimana nanti mengelola musyawarah-musyawarah di tingkat desa itu ya, membangun proses-proses demokratisasi di desa gitu kan. Itu yang saya maksud kemarin, ada demokrasi deliberatif ya. Jadi bagaimana desain perencanaan gagasan pembangunan desa itu betul-betul lahir dari masyarakat secara partisipatoris gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan selalu kalau kita bicara partisipatif itu sebenarnya jangan menjadikan partisipatif itu hanya sebagai alat, tapi dia sebuah tujuan ya. Karena kalau dia hanya sebagai alat, ya sederhana saja, kalau ada kegiatan desa maka diundanglah masyarakat, seolah masyarakat berpartisipasi. Padahal sebenarnya itu hanya alat. Yang kita mau bagaimana partisipasi itu menjadi sebuah tujuan, ya, gitu kan? Jadi dalam setiap proses perencanaan memang melibatkan masyarakat, gagasan-gagasan masyarakat, mulai dari tingkat dusun misalnya kan, kita ambil itu, kemudian ini menjadi perencanaan secara bersama. Nah, terakhir nanti itu tadi dibuatkan dalam perencanaan desa kan, disusun itu anggaran-anggaran. Nah, itu tadi kalau menurut saya 4 pilar ini harus bergerak ya. BPD, kepala desa, masyarakat, musyawarah desa. Kalau ini sudah bagus, ini sudah bisa berjalan dengan baik. Nah itu tadi Ustaz ya, jadi mekanisme pengakuan hak masyarakat adat terhadap wilayahnya, terhadap tanahnya, terhadap hutannya, sumber dayanya, itu sudah ada semua Ustaz ya, ruang-ruangnya itu sudah ada. Bahkan kalau kita mau lebih detail lagi di Undang-Undang Agraria itu jelas sekali. Bahkan hak menguasai negara yang kita tahu di Undang-Undang Dasar itu bisa diserahkan kepada masyarakat adat. Tetapi ya itu tadi, karena negara kita adalah negara hukum, maka ya secara de facto kita menguasai itu, tapi secara hukumnya juga de jure-nya ya harus berjalan bersamaan. Nah itu yang tadi kalau kita lihat opsi B tadi itu bagaimana menggabungkan kedua ini ya, hukum negara dengan hukum ini. Ataukah dia tetap jalan sendiri-sendiri ya. Itu bisa begitu Ustaz. Tapi mekanisme pengakuan itu sudah ada. Ya, sudah ada itu Ustaz. Nanti tinggal dibuka-buka saja. Begitu mungkin untuk sementara. Silakan kalau masih ada yang penasaran. Ini kebebasan akademik ya. Silakan bebas kita menyampaikan. Ya, sedikit lagi Pak Dokter. Ya silakan ya, dilanjut ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Dokter. Ya langsung ya silakan. Ada sebuah kasus terjadi di Kota Palopo ya.
bukan cuma di Bastem, bukan cuma di Rongkong. Ternyata kejadian serupa terjadi di Kota Palopo sendiri. Ini kan kota, bukan lagi kabupaten. Dari masyarakat yang pertama memiliki kebun, ketika dia membuat sertifikat, tidak bisa membuat sertifikat. Katanya dari agraria bahwa kebun Bapak masuk dalam kawasan hutan produktif atau hutan rakyat, tidak bisa dibuatkan sertifikat hak individu. Menjadi terjadi dilema di masyarakat. Ketika mereka membutuhkan uang, biasanya kan tanah mereka dijual ya. Mau dia jual, apakah itu ke pendidikan untuk anaknya dan sebagainya. Terpaksa mereka menjual di atas tangan saja, tidak ada bukti dan sebagainya. Kemudian timbul pertanyaan, di mana peranan dinas terkait sebagai penyambung lidah dari hukum? Kemudian yang kedua, bagaimana posisi masyarakat dalam menghadapi keadaan ini? Itu mungkin Pak Dokter. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak ya. Saya pikir memang ini problem yang yang nyata memang ya, yang terjadi, yang sering kita dapatkan, dan memang kalau bukan hanya di kabupaten ya, di Kota Palopo juga ini, kalau teman-teman tahu misalnya Kambo itu, misalnya wilayah Kambo yang di gunung-gunung sana itu, ke sana itu memang himpitannya dengan irisannya dengan kawasan hutan itu cukup besar sekali ya di sana itu. Dan memang kalau dari sisi kewenangan itu pertanahan tidak bisa membuat dokumen sertifikat itu kalau dia masuk kawasan hutan negara. Perlu dipahami yang disebut dengan hutan negara itu hutan yang tidak dibebani hak di atasnya. Bayangkan itu ya, itu kalau kita baca undang-undangnya ya, jadi tidak boleh dibebani hak. Tidak boleh. Iya, tidak boleh di atasnya itu. Kecuali tadi itu hak pengelolaan. Pengelolaan itu kan bukan tidak boleh hak milik, tidak ada itu. Sehingga memang pertanahan tidak akan menyentuh ke situ ya, tidak bisa. Kecuali wilayah itu sudah dikeluarkan dari kawasan hutan, itu boleh, misalnya kan. Nah, itu atau biasa disebut dengan areal penggunaan lain ya. Tapi sepanjang itu klaimnya masih kawasan hutan negara, tidak bisa. Karena memang tidak boleh, makanya juga kadang orang heran kan. Tapi ada juga biasa yang punya sertifikat, ada juga yang begitu kan. Kalau ini tadi kan baru dia mengurus, tidak bisa. Nah, itu saya pikir ada ketegasan di situ ya. Tetapi itu tadi kalau seperti yang disampaikan Ustaz tadi, misalnya masyarakat ini sejak dari dulu ada di situ, ya itu menjadi permasalahan yang lain ya, problem yang lain. Seharusnya itu tadi bahwa upaya-upaya pemerintah dalam perlindungan hak masyarakatnya itu memang harusnya dibuatkan juga dari dalam bentuk regulasi tadi pengakuan. Karena kalau di Kota Palopo ini perda pengakuan masyarakat adatnya itu sementara dalam proses juga ya, kalau saya tidak salah ya, karena saya pernah diundang di DPR ya terkait diskusi soal itu, diminta untuk memberikan pandangan. Memang itu tadi, jadi secara de facto, secara de jure ini harus sejalan ya pengakuan kita bahwa kita menguasai wilayah lahan itu. Kemudian bagaimana dari aspek hukumnya. Itu tadi, tapi sepanjang memang itu dianggap kawasan hutan negara memang agak sulit itu ya, karena itu tadi yang namanya hutan negara, tanah negara tidak boleh ada hak di atasnya. Itu yang menjadi repot. Jadi mungkin memang itu yang membuat pertanahan tidak berani ya untuk mengeluarkan bukti sertifikat hak ya kepemilikan. Nah tinggal mungkin, nah ini tadi kalau saya ya harus dibicarakan ya dengan pemerintah terkait, misalnya apakah dia pemerintah kota, kemudian misalnya pertanahan, bagaimana solusinya itu ya, tanah-tanah masyarakat yang dari dulu yang dikuasai oleh masyarakat ya. Nah ini yang harus menjadi pembicaraan ya, sehingga ada solusinya, ada jalan keluar. Apakah memang wilayah-wilayah itu bisa dikeluarkan
dari kawasan hutan atau seperti apa. Itu yang harus kita anukan, karena dalam penataan ruang itu kan selalu ada revisi ya, ada perbaikan apa itu tata ruang. Itu kan ada perda tata ruang biasa itu tata ruang wilayah. Mana wilayah-wilayah yang dilindungi, mana wilayah budidaya misalnya, pengembangan misalnya, pemukiman dan segala macam. Jadi wilayah-wilayah yang dianggap sudah tidak layak dipertahankan itu biasanya dikeluarkan dari wilayah-wilayah kawasan misalnya kan, dan itu kan di kabupaten kota biasanya itu dalam penataan ruang. Nah, jadi itu apa itu? Jadi ada upaya menjadikan itu wilayah pemukiman misalnya seperti apa, sehingga dia statusnya bukan lagi kawasan hutan negara. Karena kalau masih kawasan hutan negara tidak bisa, secara hukum memang itu tidak dibenarkan ya, karena tidak boleh ada kepemilikan di kawasan hutan. Nah, ini. Dan kalau saya ya ini juga menarik nanti untuk kalau teman-teman mau riset bikin tesis kan, nah itu bisa juga jadian itu. Jadi secara ya nanti kita diskusi di penelitian hukum ya, bagaimana membuat itu menjadi sebuah penelitian yang menarik. Kalau saya bagus itu ya. Jadi secara dasarnya kenyataannya ada seperti itu, misalnya kan ada pengakuan, tetapi ya ternyata wilayah itu masuk kawasan hutan negara kan. Nah, bagaimana posisi masyarakat? Ya, bagaimana upaya perlindungan hukum pemerintah terhadap warga negaranya ya, untuk perlindungan hak-haknya misalnya, hak atas tanahnya misalnya kan. Nah, itu menarik menurut saya Pak Rusdi ya. Tetapi memang sepanjang kawasan hutan negara tidak bisa itu, tidak akan bisa ditingkatkan oleh pertanahan. Tidak berani ya, bisa bermasalah juga nanti. Ya begitu, makasih Pak Rusdi masukannya. Oh, saya pikir waktu kita sudah cukup ya. Boleh saya masuk terakhir pada. Oh, silakan kalau masih ada, enggak apa-apa. Bonus ini bonus ya. Lalu ada bonus Bang Adi. Ya, silakan. Ini cuma sedikit. Ya, sedikit memberi dari tanggapan teman-teman, pertanyaan dan statement Pak Rusdi dan Pak Suparman. Yang sangat luar biasa. Katakan tadi Pak Rusdi bahwa kontra antara hukum pemerintah dan hukum adat. Iya. Dan disebutkan juga sama Pak Suparman bahwa bagaimana tentang kasus Rongkong dan Basem sana, tentang bagaimana masyarakat yang dulunya sudah mendiami satu lokasi dan kemudian pemerintah masuk dengan perhutanan sosial dan sebagainya. Ini tentang kontraindikatif sebenarnya ini modernisasi katakanlah hukum pemerintah ini sangat, tetapi hukum adat ini kan berarti terbelakangkan atau left behind, bukan berarti dia harus saklek pada satu aturan di mana aturan itu tidak bisa beradaptasi. Hukum adat itu juga sebenarnya beradaptasi dengan modernisasi. Budaya juga itu sebenarnya beradaptasi dengan modernisasi. Sama dengan yang terjadi di Bali sana, budayanya berjalan dengan baik dan hukum pemerintah, hukum adatnya berjalan dengan baik, harmonisasi tercipta dengan bagus. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Pak Suparman sempat tadi dibahas bagaimana kalau hukum agama, aturan agama atau budaya agama dalam satu kampung diterapkan. Sebenarnya sudah ada statement dari orang tua kita bahwa patuku iri adae, pasandre iri sarae, artinya 4 datu yang membawakan agama Islam ke Tanah Luwu di tahun 1604 itu sebelumnya itu sudah jatuh di Goa. Kemudian Goa tidak berani atau takut mabusung karena Ajung Riluwu harus didatangi dulu, dikunjungi dulu sebelum Goa menerima ajaran Islam. Jadi mereka merasa bahwa
kami harus menghargai kakak kami Kedatuan Luwu pada saat itu. Makanya empat Datu ini, Datu Patiman, Datu Sleman, Datu Ribandang, saya lupa satu lagi, yang konon katanya naik kulit kacang ke Tanah Luwu bertemu dengan Tadi Pau, dan terjadi perseteruan, dan yang akhirnya kita memeluk ajaran agama Islam. Yang notabene-nya mereka saja ahli agama sampai hari ini tidak mempertentangkan antara budaya yang ada di Tanah Luwu. Sebenarnya ini sudah selaras. Kemudian muncul golongan-golongan atau kelompok-kelompok belakangan ini yang mungkin pemahaman agamanya setengah-setengah, sedikit-sedikit tentang budaya, sedikit-sedikit mereka mengatakan bid'ah, sedikit-sedikit haram dan sebagainya. Ini pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi budaya kita sebenarnya sudah selaras dengan ajaran agama. Syariah itu sudah diterapkan, cuman memang masuknya agama di Indonesia bukan berarti harus merubah budaya Arab juga masuk ke Indonesia, karena kita punya budaya tersendiri. Kira-kira sedikit itu pandangan yang saya lihat tentang agama dan budaya. Yang kebanyakan orang belakangan itu berpikirnya bahwa apa yang kita kerjakan secara adat itu bid'ah. Banyak yang dikerjakan secara adat katanya bid'ah, haram dan sebagainya, termasuk seperti maciratasi. Tapi tentang maciratasi ini saya siap yang mau berdiskusi secara detail, karena saya sudah baca disertasinya yang memang sudah selaras dengan ajaran agama kita. Panjang penjelasannya di situ. Terima kasih Pak Dr. Terima kasih Pak Maaf Madi ya. Saya lupa tadi ya, memang Ustaz tadi bicara soal, karena ada memang satu teori kalau kita bicara hukum adat, namanya teori receptio in complexio ya. Jadi teori ini menganggap bahwa masyarakat adat itu juga dia akan terpengaruh dengan tergantung pada agama apa yang lebih dominan ya dipegang oleh masyarakatnya. Jadi teori itu menganggap bahwa warna hukum adat satu wilayah, satu masyarakat adat itu akan banyak dipengaruhi oleh hukum agama ya. Nah, itu mungkinannya ya, karena teori ini mungkin dia melihat misalnya seperti di Aceh misalnya kan. Kalau kita lihat baca bukunya siapa ini Christian Snodgrass, nah gitu kan, bicara soal orang-orang Aceh, maka yang dimunculkan Hugrons itu adalah bagaimana nilai-nilai agama misalnya seperti Islam itu menjadi bagian dari nilai-nilai adat masyarakat setempat. Jadi teori tadi itu ya, receptio in complexio ya. Jadi ada pengaruh agama terhadap nilai-nilai hukum adat masyarakat. Ini teman terbukti misalnya seperti di Aceh dan tempat yang lain ya. Nah, itu maksudnya Pak Ustaz Parman tadi ya. Nah, saya pikir yang disampaikan Pak Madi cukup luar biasa ya. Terima kasih Pak Madi. Saya pikir memang perlu kita lebih banyak berdialektika ya, mendiskusikan, membaca, memahami lebih jauh lagi, lebih dalam tentang segala sesuatu ya. Kalau kita bicara filsafat kan begitu memang Pak Ustaz ya. Jadi bagaimana kita mendiskusikan sesuatu yang ada itu ya, apa yang menyebabkan itu, apa tujuannya dan segala macam. Inilah gunanya kita kuliah di pasca sarjana ya, untuk memahami lebih detail lagi, lebih dalam ya. Bagaimana hukum-hukum negara tadi, bagaimana hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Terkadang dia harus berbenturan, terkadang dia harus bisa diharmonisasikan, misalnya tadi ya. Terkadang juga dia harus berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya. Nah, ini saya pikir luar biasa diskusi kita hari ini, dan pemahaman yang terbangun ya, bahwa tidak selalu harus berbenturan begitu ya. Bisa dia berdiri sendiri, tidak masalah sesuai fungsinya. Bisa juga dia, kalau dia bisa dielaborasi, diintegrasikan, boleh juga, tidak masalah kan. Dan saya pikir itu adalah kesimpulan dari diskusi kita ya, bahwa kita lebih banyak melihat bagaimana
harmonisasi hukum itu bisa berjalan ya antara hukum negara tadi yang diproduk oleh sistem kenegaraan dengan konstruksi hukum adat yang dibangun oleh masyarakat, dan selalu ada jalan tengah. Dan saya pikir nanti bisa dipraktekkan ya di tingkat desa seperti apa, misalnya kalau ada hukum yang masih selama ini dijalankan oleh masyarakat dengan pemerintahan desa dengan kalau desa kan sedikit ada negaranya juga di situ kan, karena dia adalah perpanjangan tangan dari pemerintah secara nasional kan. Nah, ini bagaimana ini bisa diintegrasikan tadi ya, nilai-nilai di desa yang dipahami masyarakat kemudian diintegrasikan dengan desa ya. Dan saya dulu dalam menyusun PP itu memang kita kerumitannya sampai di situ ya. Bagaimana pengakuan hukum negara ini terhadap hukum-hukum lokal tadi itu. Dan titik temunya kita temukan adalah bisa dibuatkan dalam bentuk peraturan desa. Misalnya kan, ketika ada nilai-nilai yang dipahami masyarakat itu baik, menjadi satu sistem sosial, supaya ini bisa dilestarikan, maka dibuatkan saja peraturan desa ya. Jadi desa bisa memberikan legitimasi secara hukum bahwa nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat di satu desa misalnya. Bisa dibuat dalam bentuk perdes kan, peraturan desa misalnya. Kalau misalnya di daerah pesisir Pamadi ya, misalnya desanya Pamadi di pesisir, mungkin ada sistem penangkapan ikan secara tradisional yang selama ini dipahami masyarakat dalam rangka melestarikan wilayah ekosistem lautnya, itu bisa diperdeskan kan, dibuat peraturan desa wilayah-wilayah yang harus dilindungi misalnya kan, tidak boleh dilakukan pengeboman misalnya kan, itu bisa. Jadi diintegrasikan tadi antara pengetahuan masyarakat yang selama ini terhadap perlindungan lingkungannya dengan kearifan lokalnya dengan hukum negara tadi, dengan meminjam hukum desa tadi itu kan. Jadi buatkan perdes itu. Perdes misalnya tentang pengelolaan wilayah pesisir desa misalnya kan, dengan ini nilai-nilai apa yang dianukan kan. Saya pikir masyarakat kan dari dulu punya wilayah-wilayah itu, ini tidak boleh diganggu di sini, ini yang bisa dimanfaatkan. Dan saya pikir itu pengetahuan itu ada di mereka ya. Nah, ini bagaimana caranya mempertahankan pengetahuan itu lewat peraturan tadi itu ya, kita bisa membuat dalam bentuk regulasi desa misalnya kan, atau ada mekanisme yang mau dibangun misalnya, bagaimana lingkungan itu bisa dijaga misalnya, itu kan bisa juga dibuatkan peraturan itu. Setiap misalnya mau melestarikan bakau mangrove, setiap orang yang mau hakika misalnya anaknya atau melahirkan, maka wajib dia menanam misalnya atau mau menikah kan, nah itu bisa diperdeskan gitu. Dibuat peraturan desa, kewajiban misalnya masyarakat yang akan menikah maka dia harus menanam misalnya berapa pohon bakau misalnya, itu bisa menjadi regulasi di tingkat desa. Dan kalau itu menjadi satu sistem sosial, maka yakin saja lingkungan di pesisir desa itu akan terjaga dengan baik. Nah, gitu. Jadi dia tanpa misalnya kita harus menunggu proyek program, dia akan berjalan, gitu kan? Tanpa harus ini, karena ini menjadi sistem sosial yang akan diikuti oleh masyarakat. Misalnya lahir lagi anaknya harus menanam misalnya 5, kita kan bisa gitu. Kalau laki-laki berapa, perempuan berapa, itu bisa. Ini kan tinggal dikuatkan dalam bentuk peraturan desa. Nah, saya pikir ini adalah cara-cara kita ya memahami hukum secara komprehensif ya. Tidak usah terlalu kaku begitu ya. Itulah gunanya kita kuliah kan, supaya kita bisa memahami, mendesain, menciptakan hukum itu harus dengan pendekatan-pendekatan yang multi perspektif ya, bukan pada hanya satu aspek saja. Mungkin begitu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, dan kita akan ketemu jam berapa nanti ya? Ada. Makasih banyak Pak Ustaz, Pak Indra atas partisipasinya ya. Iya, sama-sama. Pertemuan kita hari ini, dan ucapan bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pas sekali pertanyaan. Mau bertanya terus. Tidak ada waktu dikasih.